Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi Sohardi dengan NIM 20220210146, Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta akan menjelaskan tentang efektivitas pupuk organik cair ampas tahu pada pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah Allium cepa L dengan sistem hidroponik vertigasi. Lanjut yang pertama ada latar belakang yaitu produk hortikultura masyarakat Indonesia. Salah satu produk hortikultura yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yaitu bawang merah dan bawang putih. Salah satu contoh tanaman hortikultura yang memiliki ekonomis yaitu ada bawang merah tadi. Lalu bawang merah itu merupakan komoditi yang digunakan dalam kebutuhan rumah hampir setiap harinya sebagai bumbu masakan. Lalu sayuran itu juga merupakan produk hortikultura yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia karena sayuran banyak memiliki kandungan gizi yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sayuran merupakan tanaman hortikultura yang memiliki peran sebagai sumber vitamin dan mineral. Permintaan bawang merah akan terus meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat karena adanya pertambahan jumlah penduduk akan semakin berkembangnya industri makanan, jadi adanya pengembangan pasar. Lalu lanjut yang kedua ada teknik budidaya para petani, yaitu pada umumnya petani melakukan budidaya tanaman secara konvensional, tetapi dengan berkembangnya zaman, cara yang digunakan tersebut itu kurang efektif. Lalu hal ini disebabkan dengan adanya budidaya secara konvensional itu membutuhkan lahan yang sangat luas. Sementara sering meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia itu menyebabkan ketersediaan lahan semakin dikit atau terbatas. Produk hortikultura yang menjadi sektor pertanian di Indonesia pun itu semakin susah. Itu lanjut ada produksi bawang terbanyak di Indonesia yaitu pada Maluku dan Papua Barat. Lalu diikuti oleh Jawa Tengah. Produksi terbanyak ini tuh untuk menunjang kebutuhan bawang merah yang meningkat, sehingga menciptakan peluang pasar dan mungkin mendorong petani untuk meningkatkan produksi bawang merah tersebut tadi. Lalu pada 2013 itu Kementerian Pertanian Indonesia melaporkan bahwa Kabupaten Brebes itu menjadi salah satu kabupaten dengan penghasil bawang merah terbanyak. Lalu untuk pemanfaatan limbah VOC itu untuk upaya untuk pemupukan bisa lebih efisien itu kan dengan menanam menggunakan sistem hidroponik. Lalu pada penelitian Sowilhab itu mempelajari kebutuhan air pada tanaman bawang merah secara hidroponik, menentukan waktu irigasi untuk produksi maksimum dan mempelajari pengaruh frekuensi pemberian pupuk hidroponik. Tanaman bawang merah membutuhkan hara esensial untuk dapat hidup dan berproduksi optimal. Salah satu cara agar limbah tadi itu memiliki nilai ekonomis ya diolah menjadi pupuk organik cair. Lanjut itu ada tujuan dari penelitian itu yaitu untuk mengetahui efektivitas penggunaan VOC ampas tahu dalam menggantikan nutrisi komersial pada pertumbuhan bawang merah yang menggunakan hidroponik vertigasi. Lanjut yang kedua ada untuk menentukan hara esensial ya untuk dapat hidup berproduksi optimal.
yang paling efektif untuk meningkatkan pertumbuhan bawang merah menggunakan hidroponik vertigasi tadi. Lanjut itu ada rumusan masalah, ada 2 juga, yaitu apakah dengan penggunaan POC ampas tahu itu sistem hidroponik vertigasi itu efektif dalam menggantikan nutrisi komersial. Lalu yang kedua, ada berapakah hara esensial untuk dapat hidup dan berproduksi optimal yang paling efektif untuk meningkatkan pertumbuhan bawang merah pada hidroponik vertigasi tadi. Itu ada lanjutannya hipotesisnya itu diduga pemberian POC ampas tahu pada sistem vertigasi dapat menggantikan nutrisi komersial, pertumbuhan, dan hasil produksi tanaman bawang merah. Lanjut, ada waktu dan tempat percobaan. Penelitian ini akan dilaksanakan itu pada lahan greenhouse Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan akan dilakukan pada bulan Juni hingga Oktober akhir. Lanjut itu ada metode percobaannya. Penelitian itu dilakukan dengan menggunakan rancangan acak lengkap dengan rancangan faktor tunggal. Itu ada 5 perlakuan A, B, C, D, E. Lalu itu tuh ada yang A itu nutrisi AB mix. Lalu yang B itu POC ampas tahu dengan pengaturan nilai EC 0,5. Yang C itu sama POC ampas tahu dengan pengaturan EC 1,0. Yang D itu POC ampas tahu pengaturan nilai EC 1,5. Sedangkan yang E itu dengan pengaturan nilai EC 2,0. Lalu pada perlakuan tersebut itu diperoleh 5 unit perlakuan dengan 3 ulangan sehingga diperoleh 15 unit percobaan. Lalu tiap unit terdiri dari 3 tanaman sampel dan 3 tanaman korban, sehingga didapatkan 90 tanaman. Lanjut itu ada cara penelitiannya, ada 7. Untuk sebelumnya kompos yang digunakan itu kompos yang dibuat oleh peneliti dari limbah rumah tangga yang dikumpulkan selama lebih dari atau kurang dari 4 minggu dengan bantuan mikroorganisme di komposer. Yang pertama itu ada persiapan alat dan bahan, itu untuk menyiapkan alat dan bahan untuk penelitian lapangan. Lalu yang kedua itu ada persiapan lahan, yang ketiga ada penanaman, 4 ada pemeliharaan, 5 ada pengamatan, 6 pemberian nutrisi, dan 7 panen. Panennya itu sekitar 35 hari setelah tanam. Lanjut ada penelitiannya sebagai berikut. Baik, lanjut. Lalu parameter yang dan analisis yang akan dilihat itu ada pengamatan suhu, warna, pH, lalu analisis kandungan, terus pengamatan tinggi tanaman dan jumlah daun, pengamatan berat basah, dan pengamatan berat kering. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengar dan melihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.